into the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, everybody say, Jesus and the center of it all. Jesus in the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Oh, the center of it all. Oh, the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. You're the center of it all. You're the center of it all. You're the center of my church. Jesus, be the center of our church. Jesus, be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Halo kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya yang menonton di channel ini. Kembali lagi kita ke ibadah IMZ. Selamat datang, selamat datang, selamat datang.
Happy Sunday untuk semuanya, dan Kak Arnold harap kita semua tetap sehat ya. Nah, sebelum Kak Arnold mulai masuk sharingnya nih, Kak Arnold mau ingetin untuk kita, satu, cuci tangan, kedua, olahraga, dan yang ketiga, social distancing. Kita mempraktekkan social distancing waktu kita di luar. Lah, kenapa kita harus melakukan 3 hal ini? Ya kan kita tahu kita sedang mengalami pandemi corona. Ya, inilah salah satu cara untuk kita bisa meminimalisir penyebaran virus itu. Ya nggak? Jadi ya kita harus ikutin aturan pemerintah. Kalau tahu, tapi di saat seperti ini pastinya kita merasa jenuh dan bosan. Bosan bangun pagi, makan, belajar, main, tidur. Pasti bosannya nggak, lama-kelamaan ya bosan. Terus kalau nggak begitu ya kita mungkin merasa kesel pengen keluar, pengen ketemu teman-teman, pengen berlari-larian di luar, atau nggak kita kesel karena dikasih banyak tugas jadi nggak bisa ngapa-ngapain, percuma juga di rumah tapi banyak tugas. Kalau udah begini pasti kan kita ingin ingin mengeluarkan kata-kata kayak capek, atau nggak mengeluarkan kata-kata kayak ya kata-kata yang kurang menyenangkan lah, apalagi kalau disuruh-suruh banyak, udah stres disuruh-suruh. Nah, ingat nih, pas banget nih, Kak Arnold mau share tentang perkataan kita nih. Sharing ini Kak Arnold beri judul Create Your Future. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa ya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, bagi kesempatan yang Kau berikan bagi kami, bagi saya Tuhan, untuk bisa share tentang hal ini kepada teman-teman saya Tuhan, agar mereka mengerti tentang pentingnya perkataan Tuhan, dan juga agar mereka bisa mengontrol perkataan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku juga berdoa bahwa tidak akan ada distraction, aku katakan tidak distraction, supaya mereka fokus tentang atas sharing ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita berdoa, amen. Nah, create your future. Kita akan lihat bagaimana sih kita bisa membuat masa depan kita. Kita lihat ya, bagaimana caranya. Yang poin pertama, ya, memilih perkataan kita. Memilih perkataan ya, dengan sama dengan membangun masa depan. Coba gimana sih ceritanya? Maksudnya bagaimana? Nih kita lihat di ayat ini ya. Ayat Matius 12 ayat 33. Apakah isinya? Kita boleh baca bareng-bareng, boleh kalian baca dalam hati atau dengerin Anda ngomong aja. Nah, Anda baca. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, dari ayat ini cukup jelas banget dong ya teman-teman. Perkataan kita tuh punya kuasa. Kalau kita bilang pohon itu baik, maka jadi baik. Kalau kita bilang pohon itu jelek, maka jadi jelek. Gak cuma pohon dong, ini kan mencakup hal-hal lain. Perkataan juga dong. Kalau kita bilang, aduh, gak bisa aku, bisa atau enggak? Nah, ayo lu. Atau kita bilang, aku pasti bisa. Pasti spiritnya beda dong dibanding spirit bilang aku nggak bisa. Betul apa betul? Contohnya nih, kasih contoh. Misalkan nih kalian dapat nilai yang kurang menyenangkan, nilai lagi ujian dapat nilai jelek. Aduh, pasti rasanya kan ya kok begini. Mayoritas pasti kita akan bilang, aduh dapat nilai jelek lagi, aduh nggak bisa aku, emang di pelajaran ini aku emang nggak bisa, pelajaran susah, nggak bisa aku. Atau kita bakal bilang, aduh bakal kena speng aku pulang ini. Atau nggak, aduh HP saya disita dan dihabisin. Misalkan begitu. Terus atau nih bagi cowok-cowok yang lagi main game,
ketemu nih sama tim yang kurang lah pokoknya. Jadi ya begitulah, jadi kita pengen ngomong gitu tapi jangan, kita kan sedang belajar tentang perkataan. Susah, tapi ya kalau sudah begini, kata-kata apa yang akan kalian keluarkan? Kata-kata A, kata-kata B, kata-kata B, B2, B3, B4, atau kata-kata C. Nah, harus hati-hati ya. Ini kita lihat lagi ya ayat yang lain. Nih, di ayat berikutnya nih adalah Matius 12 ayat yang ke-37. Coba kita lihat apa isinya. Nah, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi nih, perkataan kita sudah jelas banget akan menentukan kedepannya akan kayak seperti apa. Jadi perkataan kita pasti suatu saat nanti harus kita tanggung jawabkan, harus responsible atas apa yang kita ngomongin. Ya kalau misalnya kita ngomong kata-kata terus, ngomongin yang jelek-jelek terus, ngomongin yang negatif terus, ya outcome-nya atau hasilnya pasti negatif. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, ya outcome-nya positif kan? Outcome-nya positif. Kita sekamai. Jadi guys, ingatnya kata-kata kita yang kita keluarkan akan kita pakai untuk merusak atau membangun. Ya, pilihannya di kalian, di kita semua pilihannya. Ya enggak, kita mau pilih ini atau pilih itu. Selalu ada dua pilihan. Ya. Nah, poin yang kedua nih, berikutnya, untuk kita bisa create future, kita harus menjaga hati. Atau ya, karena kalau kami ngomong ke kalian, jaga hatimu. Ya, jaga hati. Ya, jaga hati buat siapa? Ya, kita jaga hati, guard our heart, untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan, untuk otoritas kita. Jaga hati, bukan jaga hati si doi masuk di sini. Iya, syok. Ya. Oke, jaga hati. Nah, kita lihat di ayatnya ya. Kita akan lebih ngerti lagi kalau kita masuk dalam ayat. Apa maksud poin kedua ini? Kita lihat di Matius 12 ayat 35. Nah, baca bareng-bareng boleh? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, seperti sama lagi kayak tadi, dengan perkataan. Kata yang baik, outcome yang baik. Kata yang buruk, outcome yang buruk. Kalau di sini mengeluarkan hal-hal yang dari perbendaharaannya. Perbendaharaan seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Next nih, kita lihat nih. Coba nih, tahu ini apa? Kalau nggak ada yang tahu, karena bingung. Jadi ini tuh adalah pohon. Siapa yang pernah lihat pohon? Pernah lihat kan? Pohon yang ada buah-buahannya. Nah, perbendaharaan tuh seperti inilah contohnya. Kita lihat pohon yang ada buah-buahannya. Perbendaharaan itu seperti pohon atau seperti benih yang kita simpan, kasih air dan juga kasih matahari dan supaya dia tumbuh, dan dari buah-buahannya itu kan terlihat kalau pohon ini dijaga dengan baik. Nah, perbendaharaan di sini juga kami sebagai contoh, sebagai umpama kalau itu seperti hati kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, yang sejalan dengan firman Tuhan, pastinya buah-buahnya akan baik. Jadi, ingat nih, apa yang kita simpan di hati, itulah yang akan meluap melalui kata-kata.
Nah, jadi kalau kita inilah yang maksud dengan jaga hati. Menjaga hatinya supaya tidak masuk yang aneh-aneh, supaya tidak masuk dengan yang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Ya, nih, ingat ya, harus diingat. Terus nih, Kak Arnold punya cerita. Nih, karena cerita ini kan ada pengalaman. Jadi, Kak Arnold tuh suka beli ini, susu Milo. Kak Arnold suka susu Milo. Enak soalnya kan, supaya untuk bisa sarapan pagi, untuk bawa ke gereja dan lain-lain. Jadi suatu saat kami kan mau berangkat ke gereja nih. Pas karena mau ambil susu Milo yang terakhir, kami udah simpen nih. Di kulkas hilang dong. Nah, yuk. Ya, begitulah. Akhirnya ya mau bagaimana lagi, karena udah harus berangkat gereja, susu Milo nggak ada, ya sudah karena berangkat. Terus di cerita berikutnya ada lagi nih, Kak Arnold disuruh cuci piring. Dan mama Kak Arnold sih bilangnya cuci piring, tapi ya nggak cuma piring doang. Ya foto inilah yang menggambarkan apa yang terjadi waktu itu. Karena mesti cuci panci-pancinya, sendoknya, wadah, dan lain-lain. Ya kata-kata apa yang akan keluar dari mulut Kak Arnold? Nah itu tuh. Ternyata dari kedua situasi ini, yang ambil susu Milo Kak Anoy itu adalah tidak lain ya adik Kak Anoy. Dia kira malamnya Kak Anoy nggak mau minum, sehingga dia malamnya dia minum. Terus waktu cuci piring, ya mama Kak Anoy kira Kak Anoy lagi nggak sibuk, jadinya mama Kak Anoy suruh Kak Anoy nyuci piring banyak. Nah, di kedua situasi ini akan menentukan ada apa di hati Kak Anoy. Apakah Kak Anoy sedang marah-marah? Atau apakah Kak Anoy sedang senang atau bagaimana? Tapi ya di kedua situasi itu ya waktu itu sih karena outcome-nya kurang baik ya di salah satu. Tapi ya yang kalau misalkan kita pikir lagi setelah kita misalkan ya marah-marah sama mereka, kita marahin adik atau nggak Kane marahin adik Kane, atau Kane bisa marah sama mama Kane kayak karena mama Kane kasih Kane tugas banyak banget ini. Ya bagaimana? Setelah Kane marah-marah, Kane mikir, is it worth it? Sepadan nggak sih kita marah-marah seheboh itu? Nah, gimana? Ingat ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dibanding kita minta maaf karena perkataan kita yang buruk, lebih baik kita mencegah supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, ingat, jaga hati, itulah jaga hati. Jadi apa yang di dalam hati kita itu akan keluar melalui kata-kata kita. Nah, sekarang poin ketiga, apa gimana? Poin ketiga, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ayatnya adalah Yesaya 40 ayat 27-31. Apa isinya? 27 dan 30. Ya, kalian boleh baca ayat ini ya, fullnya 40 dari 27 sampai 31, tapi kalian akan ambil inti-intinya. Nih, yang 27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. 30, orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna jatuh tersandung. Jadi kedua ayat ini bisa kita lihat lagi dalam masalah, dia sampai bilang kalau hidupnya mereka tuh tersembunyi dari Tuhan, dan mereka merasa kalau Tuhan tidak memperhatikan mereka, dan bahkan orang-orang mudanya jadi lelah dan lesu, capek, sampai tersandung jatuh gitu. Nah, ini coba ya kita lihat ayat yang lainnya. Ayat misalnya 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Next. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Dari kedua ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itulah sebabnya kenapa kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena Dia pasti memberi kekuatan dan Dia pasti menambah semangat. Makanya kan di ayat yang 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan, atau ya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, tetap berharap kepadanya. Jadi ini mungkin kita pikir kita nggak kuat, tapi kita harus ingat, yang lemah diberi kekuatan. Yang lemah diberi kekuatan. Aduh, aku nggak bisa, lemah aku kalau udah masalah perkataan nih. Pasti kalau ada masalah aku pengen berkata-kata gitu, pengen katain ini. Tapi ingat, Tuhan memberi kekuatan. Kita bisa strong, kita kuat, bisa mengalahkan urge, bisa mengalahkan keinginan untuk berkata buruk, bisa stop keinginan untuk berkata kasar. Mau itu keceplos juga kita harus bisa tahan. Atau kita mungkin mikir nih, kita udah capek, udah lemes, udah capek aku dikasih PR terus, kasih tugas terus, disuruh ini disuruh itu, lemes. Jadi kita harus ingat, Tuhan pasti menambah semangat. Yeay gitu kan. Tapi ya ini gak anak kecil seneng, dia bukan kaget gambarnya, dia semangat gitu. Kita harus ingat kedua hal ini. Nah ya, ingat kan kedua ini, yang kalau kita lagi merasa lemah, tetap arahkan pandang kita kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan. Dan kalau kita lagi lemes, tetap juga arahkan pandangan kita kepada Tuhan supaya kita ditambahkan semangat. Nah, jadi kita harus ingat, untuk kita bisa membangun masa depan, kita harus memilih perkataan kita, dan kedua, menjaga hati kita, dan yang ketiga, arahkan pandangan kepada Allah. Ingat ya, untuk kita bisa create our future, kita harus 1. Memilih perkataan, 2. Jaga hati, dan 3. Arahkan pandangan kepada Allah. Nah, ingat, your words determines your future. Yes, my friends. Nah, sebelum kalian tutup nih, ada pertanyaan nih buat kalian, bisa kalian jawab dalam hati ya. Pertama, apakah kalian pernah berkata kasar kepada teman atau keluarga kalian? Pernah nggak kata kasar? Terus udah belum kalian minta maaf? Kalau belum minta maaf secepatnya ya. Nah, terus jangan diulangin lagi. Terus yang kedua, apakah kalian memiliki waktu pribadi dengan Allah? Waktu pribadi ini penting ya guys, supaya kita bisa menjaga hati kita secara efisien. Karena kalau kita isi hati kita dengan firman Tuhan, pastinya waktu kita ingin berkata-kata, ya yang keluar perkataan yang baik. Karena firman tuh, karena ya, perkataan itu adalah firman, dan perkataan itu adalah firman. Nah, oke, kita sudah beres ya. Sekarang karena mau doain ya. Oke, Tuhan, terima kasih Tuhan atas anak-anak ini, teman-teman ini, orang-orang yang menonton rekaman ini. Tuhan, aku berdoa supaya yang mereka pelajari mengenai perkataan Tuhan, mereka bisa menerapkan, mereka bisa mengerti, mereka bisa tahu bahwa perkataan memiliki kuasa Tuhan, bahwa mereka tidak akan bermain-main dalam perkataan, mereka akan bisa menjaga hati mereka supaya mereka dapat mengeluarkan kata-kata yang baik Tuhan, bagi kata-kata yang membangun dan bukan kata-kata yang merusak. Dan gue berdoa Tuhan supaya mereka akan tetap mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau Tuhan, supaya mereka memiliki semangat, memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan feeling the urge to say bad words Lord. Dan juga berdoa agar mereka tetap aman, mereka tetap sehat, mereka tetap semangat untuk hidup, untuk melanjutkan hidup Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amen. Ingat, cuci tangan, olahraga, dan praktekkan social distancing.
Ingat ketiga hal ini, dan kalian stay safe, stay healthy, and keep trusting in the Lord. Goodbye guys.